Ya, pada akhirnya Sintayong diperpanjang kontraknya. Ini sangat melegakan buat kita semua, khususnya untuk publik netizen yang selama ini nunggu-nunggu kabar atau hasil daripada PSSI untuk memperpanjang kontrak Sintayong atau enggak. Dan bagi gua kalau memang enggak diperpanjang, itu bakal menjadi kehilangan besar. Dan apa saja sih yang sudah dilakukan selama Sintayong menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia sampai pada hari ini dan apa progresnya? Yuk kita bahas dari ini jurnal gue. Ya kalau misalnya berbicara progres apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong selama 4 tahun ini ya, mungkin harusnya 5 tahun karena dipotong COVID 1 tahun. Kita lihat mungkin video satu ini. Video ini menjelaskan bagaimana Sintayong itu sangat berusaha keras ya untuk bisa mencapai titik maksimalnya pemain-pemain timnas Indonesia untuk bisa sangat progresif terhadap sepak bola, khususnya terhadap implementasi strategi dan juga teknik gitu kan. Ya, kita lihat gitu loh. Dengan cara bagaimana memaksimalkan sebuah pressing ya. Pressing yang dilakukan oleh timnas Indonesia yang selama ini selalu luput gitu loh. Ketika bertanding melawan lawan-lawan yang lumayan cukup sulit dan cukup berat juga gitu ya. Kadang-kadang kita itu ada kesempatan untuk bisa membuat sebuah pressing goal itu nggak bisa gitu, nggak bisa dimanfaatkan. Nah, tapi dengan pertandingan kemarin pas lawan Jordania gitu kan, selama progresif 4 tahun yang tadinya kita nggak bisa membentuk sebuah goal placing gitu ya, akhirnya kita bisa dengan golnya Witan Sulaiman pada saat pertandingan Jordania lawan Indonesia di Piala Asia U23. Dan ini adalah sebuah progres di mana ketika Sintayong itu datang ke Indonesia dan melatih timnas Indonesia, sebenarnya pada saat itu timnas Indonesia itu di bawah, di titik terendah atau benar-benar di paling bawah gitu loh. Secara peringkat pun kita di peringkat yang sangat buruk gitu kan. Peringkat kita jangan masuk tier 3 aja kita hampir tertendang juga gitu dari tier 3 gitu loh. Dan ini menandakan proses gitu loh. Bagaimana permainan timnas Indonesia itu sangat berkembang jauh di bawah Sintayong. Kita nggak pernah lagi melihat mungkin 5 atau 6 tahun ke belakang gol-gol seperti apa yang dilakukan Witan Sulaiman. Dan juga gol-gol dicop kayak gitu ya, seperti golnya Marcelino gitu kan, di gol ketiga kalau nggak salah di lawan Jordania. Dan ini membuktikan bahwa memang pemain kita itu berkualitas gitu. Cuman secara mentalitas dan visi bermain kita tuh nggak ada. Itu yang sebenarnya menjadi kendala dari dulu timnas Indonesia untuk bisa berkembang dan berbicara banyak di Asia. Ketika kita melihat sebuah progres yang begitu ciamik gitu ya, yang bisa dikatakan timnas Indonesia ini progresif sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa tahu gitu loh bahwa sebenarnya posisi Indonesia itu ada di mana sih gitu. Dan ternyata benar. Kita itu bukan levelnya AFF gitu. AFF itu cuman kalau bagi gua ya, itu tuh cuman training aja gitu loh. Cuman latihan tanding aja. Gitu loh. Karena kita memang hari yang tempat paling tepat dan paling diseriusin itu adalah di Piala Asia. Sekarang Jordania ya, itu di bawah kita dan Qatar pun sebenarnya di bawah kita secara permainan, secara kualitas ya. Gua nggak bilang bahwa Qatar dan Jordania itu main jelek. Enggak. Tapi secara skill, kemampuan, kapasitas, Indonesia itu masih bisa menang gitu loh. Nah, makanya kenapa gue selalu bilang gitu ya. Ya apalagi terhadap followers gue bahwa kita juga harus bijak untuk melihat progres timnas kita gitu loh. Bukan berarti mentang-mentang gitu ya. Timnas kita itu menang dan akhirnya kita harus tuntut menang terus. Enggak. Begitu ada satu hal yang membuat
tim kita kalah, ya. Contoh pas kemarin lawan Qatar tuh kan, itu kan di luar ekspektasi kita sebenarnya. Bahwasanya ada faktor yang lain yang mesti kita juga ambil dengan bijak gitu. Jadi gue nggak mau terlalu nge-pressure pemain-pemain kita, biarkan mereka menikmati secara proses dan progresnya gitu ya. Kalau kita bisa buat gol kayak gitu, berarti ya arah sepak bola kita dan arah visi bermain kita itu udah benar gitu. Makanya PSSI itu sangat tepat untuk memperpanjang kontrak Sintayong. Walaupun bagi gua harusnya dari kemarin gitu loh. Sebenarnya nggak usah nunggu Piala Asia U23 aja. Dari pas Piala Senior aja sebenarnya harusnya udah diperpanjang. Cuman kalau nggak salah dengar sih sebenarnya ada kontrak yang tertulis bahwa memang jawabannya setelah diperpanjang atau tidaknya setelah Piala Usia U23. Walaupun banyak yang menghujat, ya kan sebenarnya kenapa dipercepat banget nih kontrak timnas Indonesia, kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Harusnya kan achieve dulu target di 4 besar. Kita harus bedakan gitu, mana sebuah keharusan, mana sebuah tujuan. Kalau memang 4 besar itu adalah tujuan kita untuk bisa mencapai reputasi terbaik kita, ya kenapa enggak? Tapi kan tidak sebuah keharusan. Kenapa? Balik lagi, ya pengalaman dan kapasitas kita di Piala Asia U23 ini ya masih cetek gitu loh, dibanding tim-tim yang lain gitu loh. Tapi harapan itu harus ada. Nah makanya target 4 besar ini sebenarnya bagi gue penting atau nggak penting. Yang penting adalah kita bermain baik, bermain bagus, dan nggak usah harus dituntut menang terus gitu loh. Karena kasihan mereka juga belum punya pengalaman yang sedemikian rupa gitu loh. Makanya gue selalu berharap bahwa timnas Indonesia ini bisa memberikan terbaik di Piala Asia gitu loh, U23 ini. Kita lolos 8 besar aja udah lumayan loh. Apalagi nanti kedepannya lawannya adalah Korea Selatan di tanggal 26. Ya ini sangat luar biasa sih. Dan gue harap ketika nanti menghadapi Korsel atau Korea Selatan, itu maju tak gentar lah intinya. Mentalitasnya sama kayak lawan Australia, lawan Qatar, dan juga lawan Jordania. Jadi bagi gue, Korea Selatan ya sama-sama aja tim-tim Asia juga gitu loh. Dan kita harus berani untuk menunjukkan bahwa Indonesia pasti bisa gitu loh. Dan mungkin nanti kita akan kehilangan Nathan Joaon ya sebagai pilar di timnas kita, salah satu pemain diaspora, dan menurut gue selama perhelatan Piala Asia U23 ini sangat kontribusinya sangat bagus sekali gitu ya. Apalagi untuk menutup lini tengah, menutup sisi sayap kiri gitu loh, itu sangat bagus banget gitu. Ya cuman apa daya ketika klub bilang bahwa memang Nathan itu dikasih waktu seminggu, dan ini juga memang sebenarnya bukan agenda FIFA, hanya untuk ujuk gengsi doang gitu kan. Ya sebenarnya mau apa daya kalau klub udah bicara seperti itu, kecuali mungkin nanti agak ada agenda FIFA gitu. Tapi gue berharap juga bahwa Nathan ini bisa juga diberi kesempatan untuk bermain nanti lawan Korea Selatan gitu loh. Jadi ya sampai Coach Justin aja bikin video terbuka dengan bahasa Belanda untuk memohon kepada SC Heerenveen untuk bisa melepas Nathan Joaon gitu ya, supaya nanti bisa berkontribusi melawan Korea Selatan. Ya kita juga sama-sama ngebantu lah, tapi dengan sikap yang enggak kampungan gitu loh. Ya kita memohon dengan sopan lah, kita netizen Indonesia, terhadap SC Heerenveen supaya Nathan Joaon itu bisa kembali lagi bermain membela timnas kita untuk melawan Korea Selatan di 8 besar Piala Asia U23. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Klik like, komen, dan subscribe channel ini. Makasih banget yang udah banyak dukung channel ini. Ya semoga channel ini kedepannya bisa struggle terus, dan gue juga lebih semangat lagi untuk bikin video. Oke, see you next time.